Lagi dan lagi tentang waktu. Jika waktu membuatmu mengeluh, maka ada yang salah dengan dirimu. Jika waktu membuatmu malas, maka kau perlu keras pada dirimu. Jika waktu membuatmu bahagia, sadarlah bahwa kebahagiaan selalu bersanding dengan derita. Game Sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Piye kabare? Apa kabar kalian? Semoga mimpi Anda tenang karena tidak memimpikan si manusia 20 triliun. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video tentang si manusia 20 triliun ini alias Natalius Pigai, di mana beliau dihujat sama netizen yang terbarbar di Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan melihatnya saja kita bisa tertawa, saking lucunya tuh menurut netizen. Ya, tanpa kalian penasaran seperti apa mode lucunya, mari kita simak videonya. Pendukung Prabowo Gibran, Natalius Pigai. Terima kasih Bang. Ya, saya mau menyampaikan permohonan maaf ke teman-teman saya ini. Hampir semua ya, terutama 3. Rafli, Asik. Refli, ya. Ya itu sekalian maafnya dobel. Terus Pak Henry, ya, karena ini bertepatan dengan Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya harus menyampaikan mohon maaf kalau selama ini ada yang sedikit tersinggung Ya, Bang. atau baik Bang. Kalau jadi begini, saya kesimpulan dulu Bang. Sebelum saya menjelaskan. Kesimpulan saya adalah agak sedikit rame. Pak Prabowo sudah meyakinkan rakyat dan cari suara rakyat. Nomor 1 dan nomor 3 pasangan calon, mereka cari suara di MK. Cuaks. Itu kesimpulan saya. Natalius Pigai baru jadi menteri 2 hari sudah minta dana anggaran 20 triliun coy. Bukan 20 juta atau 200 juta atau 20 miliar, 20 triliun coy. Gila, kata Romai Rama. Biasanya kalau menteri itu kalau mau minta dana anggaran tambahan itu dianalisa dulu apa yang mau dibangun, programnya apa. Itu memakan waktu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Baru dikaji apa yang mau harus dikerjakan, mau beli apa, mau bayar apa, mau gaji apa, mau penambahan apa. 20 triliun. Baru 2 hari minta 20 triliun. Mau buat apa? Dia pikir 20 triliun itu 20 miliar. Abang Natalius Pigai kira-kira kalau ngomong tuh otaknya mau jadi pikir dulu Bang. Dipikir otaknya. Asal kalau ngomong tuh jangan kayak orang kentut. Dimana-mana keluar. Ya Allah. Ini saya usulin sama Pak Prabowo nih. Orang menteri-menteri seperti ini dilihat kerjanya. Kinerjanya 2 bulan 3 bulan gak bisa kerja. Udah dipecat aja sih. Baru 2 hari sudah gaduh minta dana 20 triliun. Hah? 2 hari, sebulan 2 bulan gak bisa kerja, pecat aja. Pak Prabowo, pecat aja. Pak, banyak yang mau kerja. Menteri Kumham kan udah punya anggaran. Jalanin aja dulu. Apa yang harus dikerjakan jalanin, duitnya juga ratusan miliar itu Kumham.
Dasar koplak. Kata orang Jawa wong edan. Koplak. Koplak nggak tuh? Tulis PG pengen anggaran untuk membangun manusia. Di komentar netizen, baca sendiri lah guys. Agak lain. Natalius Pigai minta anggaran Kementerian HAM naik di atas 20 triliun. Berikut Nah. komentar netizen. Buru-buru amat pak korupsinya. Baru juga 2 hari. 20 triliun mau danain OPM. Mantap, kerja dulu Pace. Orang Papua mah, kelihatannya aja mukanya jelek-jelek. Aslinya pada kaya. Astagfirullah. Nah guys, selama 4 hari awal pemerintahan Pak Prabowo nih, Pak Prabowo masih sibuk saja melantik sana, melantik sini. Bahkan sampai Opung Luhut dilantik 2 kali dengan jabatan yang berbeda. Nah sementara itu, para menteri barunya sibuk bikin blunder sana-sini. Dan salah satu yang paling menyebalkan adalah pernyataan Natalius Pigai yang minta dana 20 triliun untuk pembangunan HAM. Karena 64 miliar itu nggak ada artinya. Sementara dia nggak ngerti pembangunan HAM ini maksudnya gimana, apa yang dibangun. Katanya mau membangun organisasi manusia. Nggak ngerti juga kan. Selama ini yang saya tahu kalau kita berorganisasi, maka yang dibuat adalah program dulu, konsep dan sebagainya. Baru kemudian anggarannya keluar. But Pigai is different. Anggarannya dulu minta, baru program disesuaikan dengan uang yang diterima. Ini gimana maksudnya? Apa sengaja minta anggaran tidak rasional agar kalau misalnya nanti kerja gagal, ada kambing hitam. Soalnya anggarannya kurang. Atau kalau misalnya permintaan anggaran disetujui, maka peluang korupsi akan semakin tinggi. Kan bisa markup besaran nilai proyek. Aduh, kenapa begitu gampang ya para menteri-menteri baru ini minta anggaran dan bilang kalau anggarannya kurang dan sebagainya. Apakah segitu kayanya kan negara kita? Ya Pak Prabowo kan bilang ya, kita ini negara besar, jadi wajar kalau kabinetnya besar. Ya kita selalu digembar-gemborkan kata orang kita ini negara yang kaya raya, gemah ripah lo Cinawi. Dulu VOC menjajah kita 350 tahun pun karena kekayaan rempahnya. Nah, tapi kekayaan Indonesia ini kan bukan hanya rempah loh. Karena banyak sumber daya alam yang lainnya, yang jumlahnya sangat banyak. Tapi ternyata dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki ini, Indonesia tidak lebih dari sebatas negara miskin yang hanya bisa bertahan hidup dari pajak yang dibebankan ke rakyatnya. Kita akan mengalami kenaikan PPN 12%. Betul. Nah, kenapa bisa begini? Ya bisa dong. Karena kenyataannya seperti ini yang terjadi. Penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2023 sebesar 2.155 triliun. Nah, sedangkan dari sektor non-pajak hanya sekitar 605 triliun. Coba bayangkan, bahkan dengan total penerimaan pajak sebesar lebih dari 2.750 triliun ini, masih saja mengalami defisit anggaran. Loh kok bisa? Ya nggak tahu. Lalu kemana tuh sumber daya alam kita? Kemana hasilnya yang katanya nikel bisa sekian ratus % peningkatan hasilnya? Pendapatan negara kita nih dari pajak ini sebenarnya sudah melampaui target. Tapi masih terjadi defisit anggaran. Belanja negara tahun 2023 sebesar 3.121,9 triliun. Sedangkan penerimaan negara 2.760. Yang berarti mengalami defisit sebesar 347 triliun. Nah, lalu kenapa bisa minus 347 triliun ini? Tanya Pak Joko. Pak Pigai sebelum minta anggaran, cobalah pergi ke Solo. Tanyakan, kenapa Solo dulu. kenapa kok bisa minus sebesar ini? Berani? Salam. Semua kalau saya melihat pengalaman Nih, selama di DPR, wakil sebenarnya DPR, wakil ketua apapun yang DPR. diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi. Ya, tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi untuk apa atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut. Oke Mas PG, jadi kata Pak Wakil Ketua DPR, kita lihat dulu dana anggaran dari negara, apakah memenuhi atau tidak. Apakah rakyat Indonesia masih rajin bayar pajak atau tidak. Apakah pendapatan masyarakat Indonesia meningkat atau tidak. Kalau tidak, makin miskinlah rakyat Indonesia. Naikkan saja terus pajaknya, programnya memberantas kemiskinan, ya malah bertambah. Aneh kan? Oke bosku, mungkin itu saja video kali ini. Saya juga agak geram mendengarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.